teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan guest star yang seru juga pastinya. Di episode kali ini kita akan mengulik lagi untuk dari sisi musik, dan juga mungkin ini barengan dengan teman saya yang baru rilis lagu. Nantinya kita bakal ngulik juga, dan karena juga dia tadinya dari label akhirnya jadi independen, dan mungkin bisa ngobrol-ngobrol dan cerita juga gimana nih gitu sekarang yang dari label akhirnya menjadi indie gitu ya. Dan udah ada barengan gue, ada Ashira Zamita. Halo, apa kabar? Halo, Cil? selamat siang Kak Adam. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sibuk, ngurusin Ya? sendiri. Iya, aku lihat udah lama banget ngeliat Ashira Zamita keliling radio. Kayaknya ya. Iya kan sih, Cil? Iya, Udah lama banget sih? jujur sebenarnya setiap abis rilis single pasti ke radio. Cuman ya radionya itu lagi kan. Kalau aku sekarang sebenarnya lebih ke mengincarnya kampus sih, Kak, community based gitu. Kenapa lebih ke kampus? Apa karena dari sisi yang kamu membawakan lebih dekat dengan mereka secara community atau gimana? Kalau dari segi materi, kayaknya lagu aku yang baru rilis ini nggak segmented banget buat anak-anak kuliahan gitu, nggak. Cuman lebih ngelihat ke bagaimana mereka membangun komunitas, dan word of mouth-nya tuh kayak jalan banget menurut aku ya. Gitu. Apalagi anak kampus itu kan sangat-sangat butuh musik tuh untuk nemenin skripsi, nemenin nugas, or sometimes they do parties, bikin acara gitu. Jadi aku ngerasa kalau ini tuh kayaknya emang harus mendekatinya community yang ada deh, kayak nggak tahu, ini menurut analisis aku aja ya. Oh. Jadi ya kita coba jalan itulah. Kemarin-kemarin kayak sharing juga ke teman-teman kamu, musisi sesama musisi yang kayak indie juga gitu, kayak dari rata-rata ya emang kayak gitu, dia emang ngedekatin ke arah sana gitu, atau gimana? Sharing pasti ngobrol ya, cuman aku lebih ke ngelihat secara langsung gitu loh. Misalnya dengan sekarang musisi indie perempuan yang hadir gitu, hampir semuanya mereka community based gitu. Jadi fans-fans yang ada atau pendengar yang loyal itu pasti mereka loyal banget, dan itu hanya bisa di-build kalau kita benar-benar punya karakter yang kuat. Makanya sekarang aku berusaha untuk yaudah kita apa nih, kalau peletnya Cila, misalnya kayak sekarang kan lebih ke merah kan. Iya. Terus aku mau mempertahankan si branding aku yang emang agak tomboy, bisa nggak terlalu feminim, itu harus kayak konsisten gitu loh. Nah itu yang aku lihat ya. Jadi nanti si fans ini pun jadi punya identitas gitu. Aku ngeliat gitu. Itu juga secara atau fanbase juga kamu juga udah lebih aktifin juga secara community-nya, sering-sering ngumpul atau gimana? Ngumpul belum sih sebenarnya, cuman mungkin ntar kalau udah ada beberapa single mau bikin ya show kecil-kecilan, ngundang mereka. Terus ini sekarang mau ada niatan rebranding sih Kak, kayak udahlah kita bikin yuk logo baru gitu. Terus sekarang kita bener-bener jadikan itu sebuah akun yang akan collab sama, aku kan punya akun label kecil-kecilan tuh, A to Z Records kan. Iya aku lihat. By the way, A to Z tuh kayak A sampai Z gitu, Ashira Zamita, jadi ya A to Z gitu. Karena mungkin itu udah ada tuh platformnya, jadi mungkin sekarang kita bisa mau lebih libatkan si fans itu sih. Misalnya akun record label di collabin sama akun fans, di collabin sama akun aku. Aku lebih ke bener-bener in charge banget lah sekarang kalau di community itu. Berarti sekarang kamu fokusnya ke musik nih, berarti film, series mulai ditinggalkan kah? Soalnya udah lama juga tuh nggak lihat update. Aduh, gimana ya? Kalau ngomongin soal ninggalin, sebenarnya nggak juga gitu. In fact, kemarin kan masih ada juga beberapa project acting gitu. Cuman emang lebih yang kecil-kecil gitu loh, yang shorts gitu, yang ya. Dan again, malah sekarang di film pun sebenarnya beberapa tawaran pun indie gitu. Kemarin main short movie buat penangkaran Yaki di Sulawesi gitu-gitu. Terus ikutan yang Wardah by Brand. Tapi untuk film yang panjang-panjang atau yang episodenya banyak sebenarnya mau. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, aku nggak tahu ya ini menurut Kak Adam ya gimana. Kayaknya masih susah deh kalau buat entertainer mau punya dua branding yang berjalannya tuh bareng gitu. Pasti akan ada satu yang lebih menonjol. Nah, karena aku udah coba di Warner kemarin, dan mungkin orang Warner juga mengakui gitu, dulu aku sibuk banget ya syuting. Jadi istilahnya nggak semaksimal itulah. Jadi sekarang kayaknya ya udahlah gitu. Aku coba gaspol aja biar orang bener-bener kayak Eraku Cinta Nanti dulu gitu, ngelihat Ashira tuh ya udah penyanyi, musisi. Jadi nggak bisa bener-bener bareng gitu. Gimana menurut Kak Adam? Ini menurut aku ya, iya sih memang kayak pasti akan sulit untuk berbarengan. Tapi ada, aku lihat teknik apa artis talent atau musisi yang mereka tuh main film, ya kan? Tapi musiknya tetap jalan.
Karena apa? Karena soundtracknya dia yang bawain. Jadi masih satu paket gitu loh jadinya. I see. Aku lihat sih beberapa kayak ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang Ya kayak kayak memang, Mawar mungkin ya. iya Mawar, Maudi juga. Yes. Mm-mm. Cuman nggak tahu sih, tetap menurut aku kalau orang mau jadi musisi full time gitu, pasti kan Iya, major gigs ya, bener, manggung. gigs. Dan si gigs itu agak nggak berjalan seiring dengan persona aktor yang rapi, yang ini, yang itu. Dan kalau aktor kan harus berganti-ganti karakter gitu kan. Iya. Yang aneh juga Kak, ini sebuah fenomena. Semalam aku nge-live di TikTok, jadi aku lagi lumayan sering lah nge-live seminggu sekali. Keep it eksklusif, tapi kalau bisa rutin, ya buat mengingat orang-orang aja gitu, bahwa aku tuh bikin lagu. Nah, terus banyak orang yang komen, bahwa ternyata mereka tuh tidak sadar, mereka yang nonton aku di series atau di film itu, tidak menyadari kalau aku tuh juga penyanyi dari lagu-lagu yang mereka dengar gitu. Jadi kayak, ini walaupun nama yang sama, karena secara looks berbeda, orang tuh nggak sadar gitu. Oh bisa kayak terjadi hal seperti itu. Nah menurut aku nih agak PR nih buat aku bikin orang-orang untuk bisa ngeh gitu kalau si Ratu emang punya dua lini ya. Iya sih, memang kayak nggak gampang juga sih buat bikin secara berbarengan. Jadi juga kerasaanku yang sama tau sih. Maksudnya kayak orang tuh aku mau lebih banyak orang yang mengenal Samstar lebih banyak atau dari aku sendiri yang sebagai founder atau CEO-nya gitu loh. Jadi kayak maksudnya mana dulu yang mau diinin, apakah juga bisa secara beriringan untuk sama-sama tumbuh untuk kayak, makanya setiap kali, kenapa akhirnya aku seneng sih sekarang Instagram bisa ada fitur collab post tuh membantu banget loh. Maksudnya dulu awal-awal aku mulai itu gak ada soalnya kan, jadi kayak udah tag aja kita ada yang kayak nge-repost, ya udah nggak nge-repost. Sekarang ditambah lagi fitur repost kan si di Instagram itu, jadi ya, buat aku lumayan ngebantu untuk naikin secara view dan lainnya gitu. Jadi kayak apapun ininya postnya sekarang ya udah di collab postin. Bener yang kayak kamu juga lakuin itu juga udah oke banget gitu untuk membangun. Iya benar. Jadi kayak Kak Adam, ini it's not your show gitu, tapi ya you have another IP, yaitu si podcast story. Benar sih, itu pasti agak sulit ya untuk misahin. Iya, tapi aku ngelihat kayak mungkin yang udah gede-gede ya, misalnya kalau kita bisa secara referensi kan aku sering dengernya Bang Radit gitu kan misalnya. Oke, Bang Radit emang punya nama, ya aku pikir ya misalnya nama dia udah gede banget gitu. Terus ketika dia udah gak ada, legasinya apakah tetap bisa sama tuh nama akunnya si YouTube-nya itu kan pakai nama dia pribadi kan? Apakah bisa dilegasin ke anaknya mungkin, atau mungkin anaknya juga harus kayak dari nol lagi, walaupun sebenarnya tahu pasti terkenal udah nyipret pasti ya, oh ya anaknya Aditya Dika misalnya gitu kan contohnya. Tapi kalau aku tuh mikirnya karena buat platformnya itu nggak pakai nama aku sendiri, jadinya ketika aku mau legasiin jadi ya udah gitu, nggak pakai nama aku juga kan jadinya. Iya benar. Menurut aku itu langkah yang baik sih. It's good lah. Tapi gimana, maksudnya sekarang kan kamu ngerilis jadi indie ya jatuhnya ya, full indie nih berarti ya. Full banget Kak, sumpah. Full banget. Full itu. Gimana sih proses? Aku juga udah pernah ngobrol sama Zafari gitu kan, dia juga. Tapi nyata dia walaupun ada project solo tapi nggak ini banget gitu ya. Nyata gitu. Kalau kamu gimana gitu? Masih ada label ya. Masih ada label, ada manajemennya juga gitu kan. Kalau aku sekarang sebenarnya sih lebih ke arah aku pengen belajar sih, menjadikan si indie era ini sebagai ajang aku buat benar-benar tahu gimana sih sistemnya menjadi musisi yang punya karya, dan karyanya itu istilahnya distribusikan, kita jual lah karya kita itu menjadi suatu hal yang bisa make a living gitu. Nah, kalau misalnya kita ikutan label, walaupun itu label indie, gimana pun juga kan mereka tuh tetap in charge dan mereka yang ngurusin gitu. In a way, aku juga dari kemarin-kemarin udah terbiasa bekerja sama banyak orang. Terus aku cuman tahu, oh ya udah potongannya segini, mereka semua yang ngurusin. Tapi aku merasa beberapa ilmu-ilmu yang aku dapetin di sana itu tetap nggak applicable karena aku nggak nyobain gimana caranya distribusi ke agregator, bisa gimana caranya nge-contact media. Aku tuh nggak ngerti. Nah seperti yang tadi Kak Adam bilang soal podcast Some Story ya, aku juga ngerasa kalau misalnya kita cuman sebagai musisi itu, oh iya tahu kok kalau tahapannya harus gini. Tapi kan kalau kita nggak benar-benar jalanin gitu, kita nggak akan tahu kan. Nggak tahu. Gitu, makanya kalau misalnya nanti di kemudian hari barangkali aku akan bikin tim sendiri atau misalnya gabung ke manajemennya siapa, bisa itu possible banget. Cuman aku tetap mengedepankan si kebebasan aku dalam berproses. Nah itu menurut aku bisa di-achieve banget
dengan independen sih. Entah ikut label indie, mungkin nggak tahu juga sih kalau ke depannya. Iya, mungkin juga sih, bisa sih. Bener sih, aku juga jujur tadinya tuh nggak terlalu in banget di musik sebenarnya. Awalnya malah aku tuh sebenarnya niatku adalah mau meliput film. Iya, aku tahu. Iya kan. Terus coba-coba ngeluarin, kita dapat kalau namanya press release, kita naikin juga untuk film, terus ternyata malah keciprat ke ini ya, musik kan, banyak banget malah ternyata publicist musik tuh sangat banyak banget ternyata. Aku baru tahu. Bener. Medianya juga banyak banget loh. Oh ya, media musik juga gila banget, banyak banget dari. Banyak banget. Aku baru tahu banget ketika mungkin ada momen dimana biasanya kalau film jelas ya, biasanya patternnya setiap Kamis ya kalau rilis ya, biasanya kalau film baru tuh. Nah, kalau musik tuh biasanya ada waktu tertentu, hampir semua musisi tuh ngirim press release yang sangat banyak gitu, maksudnya berbarengan gitu ya biasanya. Dan harinya kadang nggak nentu loh. Iya, ada juga nggak nentu, iya bener. Tapi kalau emang lagi banyak banget. Aku pernah sampai satu hari tuh ngeluarin press release hampir 20. Wow. Banyak banget ya, banyak. Ketat sekali ya. Dan itu tuh udah ya digabung juga sih sama film juga, mungkin 1-2 lah ya. Kemarin tuh waktu 20, hampir 20 itu, dan tapi sisanya tuh musisi semua, musik semua. Makanya sampai kayak aku bingung, aku ada program berita tiap hari ya dari news, sampai kayak dari news aja tuh kayak kalah banyak itu sama berita musik sama musik lah gitu istilahnya. Jadi sampai dikira mungkin kayak ini Samstory jadinya kayak media musik apa gimana gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, bener kan, berarti sekarang lagi rame banget gitu industri ini tuh. Pendengarnya meroket banget, bahkan penjuru dunia ya, makanya banyak musisi Indonesia sekarang yang mulai berani tour ke luar negeri dan laku gitu. Iya, aku agum sih, ada beberapa yang mungkin kemarin aku bagi reach out juga buat podcast juga. Nah, mereka kayak bikin lagu mau hijrah ke London, beneran tuh mereka bikin show di London. Iya, aku lihat. Iya, karena dari lagu juga ya, karena lagu kan juga mungkin dari bentuk harapan, doa juga mungkin. Jadi kayak dari indie ini gimana kamu mulainya untuk mungkin buat teman-teman yang juga mungkin mau rilis lagu ya, karena aku juga pernah nih ikut kayak namanya ada bimbingan skena, itu dibuat sama satu media. Tahu ya? Sama Mentari salah satunya. Mentari, iya benar. Terus aku ikut tuh. Terus ya pengen tahu aja sih, di situ mereka ada kayak IO yang bikin gigs, terus atau ada agregator. Aku juga baru ngerti itu. Oh, agregator tuh ini bedanya sama ada publishernya, ada agregator. Aku nyata itu beda, kira sama ya. Nah, mungkin boleh di-sharing nih, Cil, gimana tuh kalau tahapan musisi indie buat ngerilis biasanya gimana sih? Kalau aku sih waktu itu memang dibantunya sama rekan aku, si Fahri namanya. Fahri, terus Iwan, terus Ekta, sama Syahadan. Jadi kita anak-anak pintar sebenarnya, Kak. Kemarin ketemu ya? Iya, aku sama Fahri ini kan teman SMA kan. Jadi memang dari dulu dia memang suka banget main gitar gitu. Jadi aku tahu dia tuh punya potensi yang luar biasa. Main gitarnya jago banget. Dan sekarang akhirnya dia dibantu juga sama rekan-rekannya dia untuk bikin kayak namanya kantor records, kayak recording label kecil-kecilan lah. Dan dia tuh sebenarnya udah punya akun SoundOn. Jadi agregator, by the way, ini sedikit disclaimer ya, agregator itu adalah kayak platform tempat kamu tuh bisa ngeluarin lagu kamu ke DSP. Nah, itu namanya agregator. Iya. Sepengetahuan aku tuh agregator buat musisi-musisi kamar, bedroom singer, dan musisi indie yang biasa bikin lagu di garage dan sejenisnya itu kalau nggak salah udah mulai bermunculan tuh semenjak Pamungkas ya. Pamungkas naik dan bisa pakai agregator sendiri segala macam, akhirnya sekarang udah mulai naik. Dulu tuh susah banget, Kak, bikin akun Believe tuh. Ada namanya, jadi berbagai macam, ada Believe, ada pasti Kak, ada udah pernah denger lah, ada TuneCore juga, SoundOn dan sejenisnya, Baby sejenisnya. Bener. Nah, sebenarnya semua itu sama aja, cuman tergantung lebih ke yang mana yang kamu tuh kira-kira paling serak lah. Kalau misalnya kamu di agregator luar negeri, sebenarnya plusnya adalah dia kalau nggak salah royalti yang dari streams itu bisa pakai dolar atau pakai Eropa, USD sama euro, iya, sama kursnya Eropa lah. Jadi aku ngelihatnya mungkin lebih ke
kalau kalian musisi yang pakai lagu bahasa Inggris sebenarnya itu bagus tuh gitu, buat disebarin ke sana. Cuma biasanya mereka bayar Kak, konsepnya kayak subscription gitu loh. Jadi per tahun misalnya bayar berapa ratus ribu, harus di renew terus. Kalau nggak ya lagunya di take down dari DSP tersebut. Itu buat agregator ya. Oh, oke. Cuma kalau aku sekarang akhirnya pakainya Sound On, karena Sound On itu ini sebenarnya aku udah research ke beberapa agregator. Kenapa aku mengambil Sound On? Karena Sound On tuh langsung terintegrasi sama TikTok. Jadi dia temennya TikTok nih, satu company, ya kan? Oh gitu. Gitu. Oke. Dan dia tidak perlu bayar untuk bikin akun tersebut, royalti nggak ada yang dipotong segala macam. Cuman memang Sound On ini sangat melokal sekali ya. Jadi dia pakai Indonesian rupiah, tapi lumayan oke kok. Maksud aku juga nanya ke beberapa musisi yang udah terkenal banget. Adalah aku kayak ngobrol, kamu pakai agregator apa sih yang ini gitu? Oh ya aku pakai Sound On kok. Aku kayak seterkenal ini masih ada yang pakai Sound On. Jadi aku ya udah oke. Itu bolehlah dicatat ke Sound On. Setelah melewati proses dari agregator, sebenarnya publisher itu bertujuan hanya untuk mengoleksi royalti yang di luar dari stream, di luar dari kayak Spotify dan sebagainya macamnya. Makanya sebenarnya publisher itu lebih dibutuhkan buat kalian yang pengen ngejual musik kalian secara lebih luas lagi, bukan hanya didengarkan aja. Karena kalau misalnya kalian bikin konten nih di TikTok atau di YouTube, kan sebenarnya itu kena copyright ya, lagu orang full gitu. Nah itu si publisher itu bertujuan untuk ngambil royalti dari hal-hal yang kayak gitu. Dan publisher itu juga ada banyak, Massive, Sony, apa. Kalau aku sih sekarang di Massive gitu, baru mau kontrak di Massive. Kalau misalnya tadi yang kayak misalnya muncul lagu TikTok, muncul lagu di Instagram, itu tergantung dari si agregator itu ya berarti ya? Yes, itu tergantung agregator. Dan FYI kalau nggak salah itu juga beberapa ada add-ons gitu loh Kak, paket-paketnya. Kalau mau jadi Spotify sama apa doang mungkin nggak akan semahal yang lain gitu ya. Sebenarnya kalau ini free, sebenarnya free. Cuman kan ada beberapa aplikasi musik yang kita tuh nggak gitu, kayak Deezer apa mungkin kita nggak terlalu pakai, tapi kan di negara mana mereka pakai banget tuh. Nah menurut aku sih saran aku sebarin aja lah semuanya ke Joox, kemana walaupun kita nggak make ya. Nggak make. Tapi kita nggak tahu orang lain ada yang dengar dari. Bener. Persis kayak podcast juga kayak gitu sih. Jadi kayak kita punya agregatornya juga kalau di Spotify ya. Itu namanya Anchor dulu Anchor. Tapi sekarang dibeli sama Spotify jadi Spotify for Podcaster. Dulu ada duitnya, sekarang tidak ada duitnya. Jadi karena dulu ada programnya, ada program apa dari pihak ketiga gitu, namanya namanya Famous All Star kalau kamu pernah dengar. Oke. Nah, jadi si Famous All Star ini mereka kerjasama dengan Anchor. Jadi dulu tuh sempet kayak kalau salah per 1.000 pendengar dapat $3 gitu kalau nggak salah. Dapat berapa dolar lah nanti dicairannya tiap bulan gitu. Tapi ini harus podcast bahasa Inggris enggak juga? Enggak juga. Dan itu ketika program itu setahun lumayan berasa tuh. Jadi pas udah setahun ternyata berhenti karena tadi ganti mati nama dan ganti program dan ini gitu. Dulu. Sayang banget. Ini menurut aku fakta tentang musisi indie yang kadang orang nggak tahu ya. Iya. Aku tuh kemarin bikin threads kan, karena aku mau research lah. Aku bilang pendengar musik Indonesia biasanya kalian tuh siapa tanggapan kalian kalau dengerin musisi Indonesia yang menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris? Apakah kalian lebih suka kalau musisi itu sebenarnya nyanyi laguin bahasa gitu? Aku bilang gitu. Terus dari semua komentar yang masuk ke aku gitu, orang-orang yang coba nge-reply, ada satu yang menarik banget. Dia tuh bilang, katanya beberapa hari lalu lewat short video Baskara di sebuah podcast. Dia cerita pas ketemu artis-artis luar negeri, mereka menuduh Baskara kaya raya karena lagunya banyak sekali pendengarnya di berbagai platform digital. Ternyata musik Indonesia di YouTube atau Spotify itu dibayar cuma 1/10 sampai 1/20 dibanding musik luar US dan Eropa. Saya jadi paham kalau mau cepet cuan memang pakai bahasa Inggris dan post di luar. Itu tuh kayak bikin aku memang sebenarnya cuan musisi itu dari panggung musik dan dari merch kalau mau jadi musik ini tuh. Iya, off air sih. Dari dulu sih, kayaknya emang kayak gitu nggak sih? Walaupun dulu kayak dulu agak lumayan Kak. Dulu lumayan yang masih jual kayak CD berapa juta kopi gitu, itu berasa ya, masih berasa dulu ya, sebelum digital ya. Makanya menurut aku lebih ke dulu walaupun sudah digital, misalnya ada Spotify, Apple Music segala macam, mungkin karena mereka tuh masih eksklusif kali ya, dan mereka dulu iklannya banyak banget lah, orang-orang banyak banget yang rela bayar ke mereka, jadi mereka juga ngasih royalti ke streams itu lumayan besar gitu, lumayan ada lah gitu. Terus lebih ke arah dulu kayaknya platform-platform yang TikTok apa gitu kan belum ada kan. Jadi orang kalau mau mendengarkan musik ya benar-benar harus yang berbayar, dan berbayar itu
Spotify dan YouTube. Cuman kalau sekarang nggak tahu ya, kayak makin gampang deh dibajak-bajak apapun itu ya, entah lagu, entah film, entah apa, gampang banget dibajak sih kalau aku ngeliatnya gitu. Tapi lebih sekarang itu mungkin justru aku baru banget ketemu sama orang Spotify, jadi dia head salesnya atau yang mempromosikan supaya ads orang tuh ngiklan di Spotify gitu ya. Itu tuh ternyata memang dia bilang rata-rata si pengguna Spotify atau yang punya akun Spotify itu rata-rata emang nggak premium, dan memang iya 80-90%, dan itu sebenarnya menguntungkan mereka karena yang premium itu mendengarkan iklan. Justru mereka nggak ada masalah justru untuk nggak premium. Oke. Jadi iklan di titik itu, iklan tuh bisa tap in ya? Iya, dan mereka sekarang mungkin ada, aku tahu minimum iklan mereka berapa gitu ya. Terus dan mereka tuh cerita juga kelebihan kalau iklan di si Spotify itu, katanya kalau kamu lagi dengerin secara audio doang, iklannya bakal audio. Terus kalau misalnya kamu lagi on screen nih, kan dia kan bisa juga tuh nonton videonya juga kan kalau di Spotify itu. Nah itu kamu akan dapat iklan yang ada videonya gitu. Kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol kayak gitu sih kalau di Spotify ya. Tapi aku nggak tahu kalau platform lain ya. Kayak gimana kalau YouTube dan lainnya gitu. Itu emang sekarang lagi lumayan berat tuh, maksudnya ini sih salah satu yang aku lumayan concerning ya dari industri kreatif. Semakin kesini karena semakin mudah akses pertama, dan kedua aku lumayan concern dengan adanya AI sih sebenarnya. Waduh, iya sih, itu gimana tuh kamu melihat AI ini? Karena aku nggak tahu sih, videonya tuh kemarin aku nggak save sih, cuman ada tuh jokes tentang pekerjaan yang terganggu dengan AI, ya, graphic design gitu. Nggak bisa dipungkiri ya, kita juga pasti ada sedikit banyak pakai AI ya, apalagi kalau karena aku masih kuliah juga gitu, baru mau skripsi, ya pasti kita butuh gitu sedikit banyak dari AI itu adalah terbantu. Tapi menurut aku ya, kalau udah dalam hal karya seni itu kan butuh rasa ya. Seni itu yang bikin spesial karena it's personalized. Setiap musisi, setiap aktor itu punya cara yang berbeda dalam menyampaikan rasanya. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk generate itu dengan AI, berarti itu udah kehilangan essence dari kesenian itu sendiri sebenarnya. Tapi kan kadang kalau orang awam nggak peduli kan, sometimes they just want hiburan. Makanya musisi-musisi AI itu banyak banget yang sekarang pasti gede-gedean banget. Ya itu lumayan concerning buat aku, karena waktu itu aku juga pernah coba pakai beberapa aplikasi AI buat musik ya. Dicobain lah sama temen aku yang musisi lain, kayak lo tau gak sih sekarang AI udah bisa jago banget. Aku bilang, mana coba? Terus aku dengerin, wah gila, dalam waktu 3-4 menit udah bisa bikin lagu yang memang bagus banget. Cuman ya tetap beda lah kan, orangnya fisiknya nggak ada ya. Tapi ini lumayan concerning buat musisi-musisi yang baru merintis, terus mereka udah coba susah payah gitu dengan budget yang ada, dengan kreativitas sedemikian rupa, terus replace karena sekarang AI udah cukup detail dan canggih. Aku cukup worry sih sebenarnya. Kalau Adam sendiri gimana melihatnya? Kalau di podcast sebenarnya ada tuh untuk editing menggunakan AI, cuman yang paling worry banget tuh aku ngejar untuk dari sisi clipper sih. Oh yang short videos di TikTok gitu ya, beberapa pakai mukanya AI gitu kan? Bukan. Yang kalau yang clipper tuh jadi di CapCut juga ada ya sekarang. Jadi mereka tuh misalnya ada podcast kita nih gitu kan, jadi mereka ngambil potongan-potongan terus disebar platform clipper mereka gitu. Nah biasanya karena ada beberapa podcast ya tidak ada ini ya kan subtitlenya, jadi mereka cuman ngambil potong-potongan, misalnya berapa jadiin part-part potongan itu, yang mana yang paling kayaknya nih paling dari beberapa sekian video yang udah ditambahin subtitle juga yang paling naik gitu. Kadang yang ada obrolan yang kayak jadi topik atau kontroversi atau apa gitu loh, kadang-kadang jadi kayak gitu kan. Nah itu biasanya ya kayak gitu-gitu, orang-orang sekarang malah jadi ada kreator clipper sekarang. Oh iya? Pakai AI? Pakai AI. Jadi ya kerjaan mereka tiap hari cuman ngambil ada podcast, misalnya podcast ini atau podcast yang tamunya juga lagi seru. Misalnya sekarang aku lagi ngikutin Dokter Gia banget nih sama Dokter Tirta nih. Dokter Gia lucu banget. Iya, misalnya Dokter Gia sama Dokter Tirta berantem gitu, diambil video shortnya berapa, semenit 2 menit gitu. Nanti kan rame, nanti ya kamu bisa dapat duit juga dari situ gitu. Jadi potongan-potongan itu. Oh my god, gila ya. Ya itulah makanya sekarang udah makin concerning sih kalau aku ngeliat. Iya. Dan jadinya kayak kita juga karena kan konten kita banyak ya, jadi kayak untuk ngejar bikin konten jadi kayak mereka emang cuman fokusnya cuman clipper doang, jadi lumayan ini juga ya kalau kita nggak bisa konsisten gitu untuk bisa tiap hari ngasih clipper gitu.
misalnya. Itu dari sisi podcast ya. Belum lagi ya kalau bisa dibilang secara revenue juga mungkin karena semakin banyak kan sebenarnya, dan brand juga pasti banyak yang lebih trust ke yang udah besar-besar gitu. Itu sih challenge sih Kak sebenarnya. Challenge-nya. Iya, challenge-nya banget lah kalau dari sisi aku ya. Mungkin kalau dari sisi kreativitas gak ada yang benar-benar baru sih. Maksudnya kayak walaupun misalnya ada satu topik yang lagi rame kita ngomongin juga, tapi sama misalnya tadi satu topik di tempat lain sama Dr. Gia, terus topiknya sama kamu misalnya. Jadi tapi kan kamu sama si Dr. Gia kan punya perspektif yang beda ya. Jadi mungkin akan jadi menarik juga gitu kalau kita bisa ambil angle yang walaupun topiknya sama tapi angle lain misalnya juga sih. Itu sih kalau dari sisi kreativitas ya. Menarik. By the way, kamu kan tadi udah spill, kamu juga lagi ngerilis lagu. Bisa bisa ceritain tentang lagu ini gitu? Oh, wow, ya ini Kak Adam nih cukup menjadi saksi sih sebenarnya ya. Dari cukup menjadi saksi ya karya-karya aku yang sebelumnya, dan mungkin sedikit banyak pendengar aku juga udah tahu kalau sebenarnya aku tuh selalu bikin lagu based on my experience. Aku lumayan tipikal musisi yang aku tuh harus punya koneksi gitu sama lagu aku. Misal kalaupun aku tidak ciptakan itu based on my experience, tapi kayak contohnya Kucinta Nanti 2 yang Cintaku Kini, itu kan aku benar-benar in charge gitu, aku lock in, aku mikirin liriknya, aku mikirin konsepnya, jadi at least minimal banget aku tuh benar-benar harus lah ada andil gitu. Nah memang dari dulu aku tipikalnya nggak bisa nih Kak bikin lagu yang lo nyanyi lagu kita ya ini, kecuali kepepet banget. Waktu itu pernah pas di Alpha karena harus jadwal rilis, tapi aku sibuk banget preparation buat Virgo kan, film Virgo, akhirnya ya udahlah gitu. Ini lagu enak kok, ya udah nyanyiin. Nah tapi kalau untuk sekarang kebetulan banget nih, aku pengen banget ngangkat satu tema baru di hidup aku, yaitu tentang cinta sebenarnya, tapi dari perspektif yang positif. Karena kalau sebelumnya yang kadang tahu lah kan tentang patah hati gitu, tentang dimanipulasi lah, terapan palsu dan sebagainya. Kalau sekarang memang seiring dengan perjalanan kehidupan pribadi aku, yang dimana aku juga sekarang alhamdulillah udah ketemu nih sama pasangan aku, terus apa yang aku rasain tentang dia aku tuangin lah ke lagu ini. Kebetulan yang ada di hubungan kita tuh main topiknya adalah jarak, jadi memang kita lumayan jauh rumahnya, secara umum kita jauh. Terus sekarang dia lagi kerjanya juga di luar kota, dan tinggal di luar kotanya tuh yang nggak sejauh Bandung, tapi kalau ditempuh pakai mobil capek gitu. Tetap aja 150 kiloan ada nih. Jadi ya kebayang nggak sih, setiap kita mau ketemu dia harus PP bolak-balik menempuh sekitar 200-300 kilo cuma buat ketemu aku. Nah akhirnya aku menjadikan lagu ini sebuah gift lah, bukan cuma buat dia ya, most specifically buat dia, tapi buat orang-orang di luar sana yang mengalami perasaan yang sangat rindu gitu, menunggu seseorang tuh untuk pulang. Dan lagu ini tuh punya tema besar seperti itu, tapi secara sound ini juga sebenarnya cukup unik ya Kak, karena kalau Kak Adam dengerin lagunya tuh bisa dibilang nggak sad, nggak happy, jadi happy mungkin. Kalau dengerin awalnya mood yang didapetin sedih, vibe sedih, sama lama kayak happy ceria, tapi ada rasa sedihnya juga. Jadi setiap aku dengerin lagu ini ke orang, mereka pasti selesai dengerin, kok gue dengerinnya lagu itu sedih ya, kok gue dengerinnya sedih ya, padahal menurut aku itu lagu centil banget ya, cuma ternyata for some people itu sedih karena tetap aja mengangkat tema tentang kerinduan, dan merindukan seseorang itu kan tidak mengenakan ya, tetap aja mellow, ada unsur mellownya gitu katanya mereka gitu. Kalau kata dia mah rindu itu berat sih, memang berat sih ya. Kayaknya itu deh, gitu ya. Karena berat itu jadi sedih gitu. Tapi kalau kadang yang udah dengerin lagunya gimana nih? Buat aku pesonanya Shira yang kayak bawa sambil megang gitar berasa banget ya di lagu ini ya. Lumayan ada rebranding lah ya. Iya. Kamu seterusnya bakal kayak gitu juga mungkin di lagu-lagu selanjutnya akan yang kayak memang kata kamu kan di awal kayak pengen ngebentuk branding Ashira yang kayak nggak terlalu feminin banget gitu. Lumayan sih, kayaknya aku akan lumayan mempertahankan ini dalam beberapa lagu ke depan, karena menurut aku musisi Indonesia perempuan yang nggak diva tapi nggak awkward juga itu masih lumayan sedikit menurut aku pasarnya. Tapi bukan di arah yang ini pasar sepi nih ayo kita sana, enggak, karena memang aku pribadi dari dulu tuh selalu suka lagu-lagu yang lumayan upbeat dan agak nge-rock seperti Paramore misalnya.
terus Avril Lavigne, kayak Olivia Rodrigo kan sekarang juga lagi naik banget. Di luar negeri tuh naik Kak musisi-musisi yang musisi gitu, perempuan tapi musisi. Tapi kalau di Indonesia entah kenapa semenjak Cheryl kali ya, Cheryl dulu kan lumayan kita tuh banget. ya kan mengetahui Cheryl tuh sebagai musisi yang ya udah dia mungkin kalau secara nyanyi nggak beliau tapi dia very high lah musicality. Nah itu kan di Indonesia agak nggak viral ya musisi-musisi perempuan yang kayak gitu di saat ini ya. Jadi aku pengen coba arah ke sana paling. Iya. Untuk sekarang. Yang kayak kamu juga yang suka bawa gitar tuh si Shakira Jasmine ya? Iya, Shakira. Iya, itu juga baru banget loh. Baru dia. Baru ya? Diperbolehkan misalnya menjelajahi persona itu karena ya dan mungkin dia di label dia butuh persetujuan dan segala macam. Tapi ya aku yang sebagai seorang teman dan aku juga lumayan tahu perjalanan dia. Menurut aku it's such a long road juga sih sampai akhirnya dia bisa ada di sini. Begitupun dengan aku. Jadi aku ya senang sekarang udah mulai banyak musisi perempuan yang berani mendobrak inilah kasar gitu. Iya. Soalnya itu menurut aku jadi sebuah pesona yang seru aja juga sih dari kamu cukup fresh lah ya. Iya, dan maksudnya seru juga untuk diekspor lebih banyak ya. Benar. Butuh musik yang lebih ceria Kak. Iya sih. Kamu udah nyiapin lagu ini berapa lama nih? Semenjak mungkin dia jauh-jauhan atau gimana nih? Sebenarnya fun fact ya, lagu ini tuh sudah jadi di bulan Juli 2025. Which is waktu itu masih baru sih sebenarnya, waktu itu pacaran masih baru. Tapi yang aku rasakan itu adalah aku kan di bulan Juni itu sebenarnya sudah habis kontrak sama Warner kan, karena memang udah selesai gitu kan, kita kontraknya 1 EP. Dan kebetulan pada saat itu Warner udah nggak production lagi untuk musician Indonesia. Jadi pas nih timingnya Warner udah goodbye, kayak udah happy graduation gitu kan ke aku. Terus aku sudah lulus dari sana. Abis dari situ sebenarnya sempat kepikiran sih Kak untuk udahlah gitu, gue apa kayak ngerjain hal yang lain, nggak kepikiran sebenarnya mau ini tuh enggak, cuman entah kenapa tiba-tiba teman-teman aku yang tadi aku bilang kayak Fahri dan segala macam, mereka tuh nge-encourage aku untuk kayaknya lo bikin lagu sendiri nggak apa-apa deh, kayaknya lo bisa deh, sekarang kan udah ada di agregator publisher gitu. Akhirnya aku jadi berpikir dong, loh emang bisa ya gitu kita bikin lagu sendiri dengan adanya sosial media ini ya. Memang secara marketing of course gitu kita bisa lewat TikTok dan segala, tapi aku tuh belum terlalu ngerti gitu loh Kak, apakah secara legal secara hukumnya ini tuh bisa nggak sih didaftarin lagu aku, takutnya diambil apa, itu yang ada di pikiran aku. Tapi setelah aku pelajari lagi, oh ternyata sekarang ya menurut aku positifnya adalah musisi indie Indonesia udah dapat ruang yang lebar sekali untuk menjadi musisi yang dilindungi lah secara hukum. Jadi itu gampang, kita bisa, nggak gampang juga sih, cuma kita punya akses. Kayak kemarin aku ikutan event di Jaring Musik Tangsel, mereka tuh buka booth gitu, mulai dari publisher, terus ada yang biasa nyariin job of air itu, mereka mencari roster booking agent, terus media, banyak banget orang-orang kayak manajemen segala yang bayangin sama mereka open booth. Kita cuma perlu sign in, register, terus kita bisa ngobrol kayak bimbingan sekarang gitu loh. Kita bisa ngobrol sama mereka, dan tinggal kita dapat kurasi aja, kalau mereka mau let's go. Kan sekarang udah lebih mudah banget ketimbang dulu. Jadi udah kayak coba aja lah gitu. Jaring Tangsel kayak gitu ya. Aku itu ada. Waktu kapan? Tanggal ini ya? Tanggal awal bulan kemarin ya? Kemarin itu baru banget nih. Ini acaranya tuh tanggal 2 Mei kalau nggak salah ya. Iya 2 Mei iya. Ada Kak Sarah Kasenda juga kan jadi pembicara kan? Bener. Jam 1 sampai jam 6 di Flavor Bliss. Nah, itu deket banget dari rumah aku ya, di Geraha. Flavor Bliss. Ada Sir Dendi, Sarah, Katisa, sama Kak Media. Benar. Banyak yang nyanyi juga. Jadi ya, sekarang banyak akses lah gitu. Banyak event-event yang bisa menghubungkan kita sebagai musisi independen. Seru banget nih event. Sebenarnya aku mau datang, cuman kemarin itu tanggal 2 itu ternyata bentrok sama memang aku udah jadi media partner juga di satu event di Jaksel gitu. Sekarang tapi perlu diakui banyak kan Kak event-event musik yang for public gitu. Banyak banget. Ini waktu itu kalau nggak salah di Spark ya. Ada juga dulu ya. Event apa tuh namanya itu aku lupa. Ada. Iya, tahu kan pasti itu juga yang isi kan ada ini juga, terus juga yang lain pada banyak yang buka booth juga kan, jual merch kalau nggak salah. Termasuk kios Ojo Keos juga buka juga kalau nggak salah. Iya benar, kios Ojo Keos itu salah satu yang legend sih. Iya, saya pertama kali buat gigs juga di sana. Jadi
Ya kayak gitulah. Seru sih kalau bisa bikin acara-acara kayak gini lagi ya, jurnal musik itu ya. Seru karena kita butuh juga sih sebenarnya. Bukan cuma musisi Iya. ya, tapi aku ngelihatnya orang-orang di belakang layar, mereka yang misalnya music producer, mereka yang songwriter, itu aku ngelihatnya menyenangkan lah bisa melihat. Mereka tuh jadi punya platform buat benar-benar saling berjejaring dan saling bekerja sama gitu Pak. Oke, Cil, thank you banget udah mau sharing sama aku hari ini lagi. Misalnya kita nge-podcast lagi hari ini, seru banget sih. Jadi kayak menurut aku ini obrolan terseru dan obrolan yang paling banyak explore-nya gitu ya. Sebenarnya ya. Aduh, makasih ya Kak. Ini biasanya kita promo single doang ya, kalau sekarang kita ngobrolinnya bener-bener kayak Iya. ekosistem musik gitu. Ekosistem, iya karena kalau bisa bilang ya aku kan dari sisi media yang masuk ke ekosistemnya juga kan, jadi pengen lebih tahu juga sih gimana musisi itu secara ke ekosistemnya lebih dalam tuh gimana sih gitu. Ya, Sebenarnya. mungkin kalau ada pesan-pesan yang bisa aku sampaikan ya, ini barangkali ada musisi ini nih yang lagi nonton. Aku pribadi bukan tipikal orang yang mengkotak-kotakan musik sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku suka ya aku suka gitu. Kayak sekarang bisa ditanya musisi laki-laki favorit kamu siapa? Aku bisa jawab Sapriadi atau Adrian Khalif dan Hindia aku suka. Tapi kan mereka semua berbeda-beda tuh. Ada yang satu di label, ada yang satu genre apa, ada yang apa. Begitu pun dengan musisi perempuan. Kayak Keisha dan Salma, aku perlu akui mereka berdua itu sangat talented dan bagus banget regardless mereka di label. Dan label pun sebenarnya they're not bad gitu. Maksud aku mereka pasti buat orang-orang yang belum tahu caranya, belum punya resources, belum punya budget. Menurut aku aku sarankan untuk kamu belajar. Kamu belajar, kamu kalau misalnya rezeki dan takdirmu di sana, silahkan go on, lanjutkan. Aku juga sebenarnya awalnya sempat mikir bakal lanjut lama kali ya di Warner, tapi ternyata kan sebenarnya lebih ke arah secara ekosistem itu berubah ya di label. Dan kita nggak ada bad blood gitu loh, maksudnya aku juga ngelihatnya banyak orang yang terlalu mengkubu-kubukan kayak kalau musisi ini tuh pasti beribut nih sama talent kanan komersial. Sebenarnya nggak juga sih, sebenarnya nggak juga gitu, karena gimana pun kita sama-sama musisi, sama-sama berkarya. Cuma ya kalau misalnya aku bisa sampaikan satu hal spesifik ke teman-teman yang mau go independent, tolong banget terus konsisten aja. Karena konsistensi itu penting, nggak mungkin kamu bisa viral atau terkenal hanya dengan satu lagu. Dan mungkin salah satu hal yang paling aku pelajari ya Kak, secara sifat nih, yang berubah dari diri aku benar-benar 2 kali lipat jauh lebih humble dan menurunkan gengsi. Itu penting banget. Misalnya kalau dulu, iya kan? Curhatan kamu di tweets ya. Jujur biasanya orang Indonesia kena tuh kalau misalnya aku cerita tuh mereka invest. I don't know, mungkin orang Indonesia cuma suka aja dengerin curhatan orang ya. Makanya sekarang aku tuh jadi lebih vulnerable gitu. Aku kalau dulu mungkin promo single, ya udahlah aku nggak terlalu ceritain behind the process. Ya udahlah ada gengsi-gengsi yang masih aku jaga gitu, harga diri apa segala. Kalau sekarang istilahnya kita bener-bener kalau perlu door to door ya. Ini aku lupa nyebut satu hal lagi. Bahkan aku ngelihat ada orang di threads nih atau di Twitter bisa bilang, aduh gue bosan banget nih sama lagu di playlist gue, rekomendasi dong. Aku bisa yang, hai Kak, coba dengerin deh lagu aku, siapa tau kamu suka. I don't care, walaupun orang bilang, tapi kan lo udah banyak streamsnya apa. Tapi kan lagu baru gue belum banyak streamsnya. Walaupun istilahnya aku ada seorang Asyida Zamita tuh kalau punya lagu baru, dia punya label independen baru, tetap aja ya dia harus rise gitu, regardless. Makanya menurut aku selalu sih sama teman-teman aku yang entah indie, entah komersial, siapapun lah yang dia mau jor-joran promo, dia mau datang-datangin media, dia mau datangin radio dan tidak terlalu banyak pertimbangan ya. Menurut aku itu tinggal tunggu tanggal sukses aja deh. Kalau kita mau terus-terusan berjuang gitu. Iya. Aku setuju sih. Karena aku baru banget, ini yang balik lagi ke timeline ya. Kadang-kadang tuh aku suka banget lihat kayak muncul media-media yang kayak carousel gitu pembahasannya. Terus ada kemarin yang menarik banget, cerita tentang bagaimana si founder Coachella awalnya awalnya dia rugi $400,000 dan sampai jual rumah, jual aset dan sebagainya. Itu foundernya. Terus habis itu dia coba lagi, terus akhirnya sampai sekarang ya kita lihat Coachella yang sekarang gitu, yang kayak orang sampai berebut dan berapa jam aja, nggak sampai berapa jam sih, kayaknya udah 5 menit udah habis gak sih tiketnya. Bener. Wah gila sih, aku baru tahu loh informasi ini. Baru tahu ya? Baru tahu. Aku juga baru tahu gitu, gara-gara tiba-tiba suka ada muncul apa gitu, gara-gara aku tuh ngikutin Coachella gara-gara si Bang Justin itu gara-garanya. Kok kenapa rame banget? Aku pengen tahu beritanya gitu. Wow. Ternyata emang itu applies ya Kak di semua bidang gitu. Semua bidang. Especially kalau di entertainment, menurutku
itulah harus benar-benar menampakkan diri. Makanya aku sebenarnya salut juga sih sama podcast Some Story yang aktif banget, konsisten banget. Ya sebenarnya itu juga salah satu hal yang memotivasi aku yang ngelihat orang-orang di industri aku gitu yang lain-lainnya. Ya mereka sangat-sangat gigih untuk nunggu timing mereka benar-benar sukses gitu. Jadi ya semangat guys buat para pejuang indie. Ya, jangan lupa dengerin lagunya Sia di mana aja, bisa di mana aja. Iya, benar banget teman-teman. Buat yang udah nonton podcast ini, sekali thank you banget Kak Adam yang udah support aku terus dan support industri entertainment Indonesia pastinya, yang independen ataupun yang komersil. Aku really appreciate it. Dan buat teman-teman yang udah nonton, makasih juga. Kalau misalnya kalian penasaran lagu aku tadi yang udah kita bahas tuh, mana sih lagu indie, emang sebeda apa sih Aisyah sekarang ya? Dikepoin aja, udah ada di semua digital streaming platform, di Spotify, Apple Music, dan sejenis-jenisnya. Itu judulnya Waiting, Come Home, baru rilis seminggu yang lalu. Tapi nggak tahu dari pas tayang podcastnya kira-kira udah berapa minggu rilisnya. Terus sedikit teaser, sneak peek, aku bakalan merilis MV-nya juga insya Allah. Jadi udah ada MV-nya. Gue lagi nunggu tanggal tayang yang pas aja. Jadi kepoin terus sosial media aku @ashirazamita dan @a2z_records, A2Z_records, karena aku bakalan update info mengenai panggungan radio dan segala macam bisa. Thank you so much guys. Siap, langsung aja di follow dan ikutin, dan pasti harus wajib juga dengerin lagunya Ashira, dan ikutin juga kita kalau di musik ya, sedikit update, ada chart musik juga. Mudah-mudahan lagunya juga terus naik. Amin, terima kasih Kak. Terus juga buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, ya saat on Instagram di @podcast_some_story, dan juga bisa melalui email kita di podcastsomstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan Some Talk episode spesial bersama Ashira Zamita, and see you on the next episode. Dadah semuanya. Dadah.